wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Amelia. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen kesiswaan dan pembelajaran daring yang sedang kita alami saat ini. Pertama, apa itu manajemen kesiswaan? Manajemen kesiswaan adalah salah satu pengaturan atau penataan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah hingga mereka lulus. Nah, dalam manajemen kesiswaan ini ada fungsi dan tujuannya, ada pengelolaannya, dan apa sih tujuan alumni peserta didik tersebut. Nah, yang pertama, tujuan dari manajemen kesiswaan itu adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan psikomotorik siswa, mendidik dan membina bakat minat siswa yang ada di sekolah tersebut, dan mencapai kebahagiaan belajar dengan baik, supaya pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif. Kemudian, pengelolaan kesiswaan. Adapun pengelolaan kesiswaan itu adalah perencanaan kesiswaannya harus jelas. Merekrut siswa itu harus jelas juga. Nah, MOS atau masa orientasi siswa itu merupakan salah satu pengelolaan manajemen kesiswaan, memudahkan dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir, evaluasi dengan pengukuran pengembangan peserta didik. Nah, yang terakhir, apa itu tujuan alumni peserta didik dalam pengelolaan manajemen kesiswaan ini? Yang pertama adalah alumni harus menjalin komunikasi atau silaturahmi dengan sekolah. Nah, kemudian yang kedua, alumni ini bisa mendidik siswa-siswa dalam satu pendidikan untuk menjaga alma mater sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, membantu mensukseskan program sekolah. Nah, kemudian yang terakhir, harus adanya informasi tentang pekerjaan lowongan pekerjaan apapun itu terhadap sekolah. Nah, kemudian pembelajaran daring. Apa sih itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah di mana pembelajaran yang kita alami sekarang ini karena adanya salah satu virus yang sangat berbahaya, yaitu virus corona. Nah, pembelajaran daring ini dilakukan oleh Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak positif dari pembelajaran daring di masa COVID-19, di mana dampak yang positif yang pertama yaitu pembelajaran dapat berlangsung kapan saja sesuai dengan kesepakatan dari guru dan mahasiswa dan siswanya. Dan yang kedua, dalam keadaan ini kita juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Dan yang ketiga, guru juga dapat menge-share secara langsung informasi yang lebih luas tentang materi yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Dan yang keempat, kita juga dapat menghemat pengeluaran, di mana kita tidak perlu untuk keluar dalam, misalnya kita membeli bensin untuk keluar. Nah, kalau sekarang kita dalam masa COVID ini, positifnya kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Dan yang kelima, waktu belajar, ibadah, dan waktu istirahat juga kita teratur. Waktu dengan keluarga juga teratur. Itu aja dari saya. Itu saja menurut saya dampak positifnya dari pembelajaran daring ini terhadap COVID-19. Sekian dan terima kasih. Dampak COVID-19 terhadap manajemen kesiswaan. Yang pertama, pengaruh sinyal, di mana sinyal sangat berpengaruh terhadap
pembelajaran daring yang dimana siswa itu dalam mencari materi melalui internet membutuhkan jaringan yang sangat kuat, apalagi di perkampungan atau di perdesaan di mana sinyalnya itu sangat minim. Yang kedua, memberi tugas. Dalam memberi tugas, guru tanpa menjelaskan materi yang disampaikan sehingga siswa sulit dalam memahaminya. Yang kedua, layanan pendidikannya itu kurang sehingga membuat siswa itu malas dalam belajar. Yang ketiga, aktivitas belajar siswa itu kurang disiplin. Aktivitas belajar peserta didik itu kurang disiplin, apalagi dalam mengumpulkan tugas, di mana banyak siswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas karena mengapa? Mereka itu asik dalam bermain, asik dengan kegiatannya sendiri, sehingga menyebabkan mereka itu lupa bahwa di hari sebelumnya guru itu sudah memberikan tugas dan akan dikumpulkan pada jadwal tertentu yang sudah ditetapkan. Yang keempat itu kan kurangnya interaksi sosial antara peserta didik dengan guru.